Halo teman-teman, di video kali ini saya akan bahas contoh soal medan listrik diskrit. Sebelum itu perkenalkan, saya Handandita Hirunisa Putri dengan NIM 22501241040 dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Medan listrik. Jadi, gaya listrik yang diberikan oleh suatu muatan ke muatan lainnya merupakan sebuah contoh suatu aksi dari gaya pada suatu jarak. Nah, ini tuh mirip dengan gaya gravitasi yang diberikan oleh suatu massa ke massa lainnya. Hal ini menghadirkan tantangan konseptual yang sulit. Kenapa? Karena yang kita tahu kan kalau gaya diberikan langsung kepada bendanya secara kontak langsung gitu, itu kan jelas ya, benda akan bergerak atau sesuatu yang diberikan gaya itu akan bergerak. Nah, kalau ini nggak ada kontak langsung, tapi tiba-tiba muatannya tuh bergerak. Nah, di sini nih kita perlu pemahaman baru mengenai gaya pada suatu jarak. Jadi ada beberapa hal nih yang jadi pertanyaan di sini. Kok bisa suatu muatan berinteraksi pada jarak tertentu di mana dia itu tanpa memberikan gaya secara langsung, muatannya bisa bergerak. Nah, ini nih menimbulkan pertanyaan seperti mekanisme apa sih yang membuat suatu partikel dapat mengarahkan gaya pada partikel lain melintasi ruang kosong di antara partikel ini. Kemudian, misalkan kumpulan partikel di beberapa titik yang tiba-tiba bergerak, apakah gaya yang diberikan pada partikel kedua pada jarak tertentu berubah dengan cepat? Jadi, besarnya seperti apa? Nah, untuk menjawab persoalan atau permasalahan ini, kita diperkenalkan dengan satu buah konsep, yaitu medan listrik. Jadi, apa sih medan listrik itu? Medan listrik itu merupakan suatu daerah, ruang, atau area yang masih terpengaruh oleh adanya gaya listrik. Jadi satu muatan menghasilkan medan listrik E dimanapun dalam ruang. Nah, medan listrik inilah yang memberikan gaya pada muatan kedua. Oke, apa sih rumus medan listrik itu? Untuk tahu besarnya medan listrik kan kita pasti perlu rumus kan. Nah, rumus yang dipakai yaitu ini. E sama dengan F per Q. Di sini seharusnya ada tanda panah atau garis yang menunjukkan bahwa ini merupakan besaran vektor. Tapi ya, sudah. Ya, di sini E sama dengan F per Q. Seperti yang kita tahu hukum Coulomb, di mana F sama dengan K kali Q 1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, kita masukkan nih, gabungkan dengan medan listrik. F per Q K kali Q1 Q2 per R kuadrat per Q. Ditemukanlah atau hasil akhirnya yaitu E sama dengan K kali Q per R kuadrat, di mana E merupakan medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, K merupakan konstan atau tetapan Coulomb dengan besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat, dan Q merupakan besarnya muatan listrik dengan satuan Coulomb, R merupakan jarak titik ke muatan dengan satuan meter. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah muatan positif Q1 bernilai 8 Newton per Coulomb berada pada titik asal, dan muatan kedua positif atau Q2 bernilai 12 Newton per Coulomb berada pada sumbu X yang berjarak 4 meter dari titik asal. Carilah medan listriknya di sumbu X untuk P1 yang berjarak 7 meter dari titik asal, dan P2 yang berjarak 3 meter dari titik asal. Nah, untuk menyelesaikan ini, pertama kita buat dulu gambarnya atau sketsanya kayak gimana sih muatannya gitu. Yang pertama di sini ada Q1 atau muatan pertama positif ya di titik asal. Jadi ini dianggap titik asal. Lalu ada muatan kedua positif juga yang jaraknya 4 meter dari titik asal. Jadi jarak antara muatan 1 dan 2 itu 4 meter. Nah, yang dicari adalah medan listrik pada jarak P1 dan P2. P1 itu 7 meter, P2-nya 3 meter. Nah,
Untuk mencarinya kita menggunakan rumus sebelumnya, itu E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Nah, tapi karena ini 2, jadi kita jumlahkan. Medan listrik muatan pertama ditambah medan listrik muatan kedua. Untuk lebih mudahnya saya akan menggunakan ini. Ya. Oke, langsung saja. Rumusnya adalah E sama dengan K kali Q1 per X1 kuadrat atau R1 kuadrat I plus K kali Q2 per X2 kuadrat I. I di sini merupakan arahnya ya. Karena ini di sumbu X, jadi gunakannya I. Kalau di sumbu Y, ini pakainya J. Ini sumbu Y. Sedangkan kalau di sumbu Z, itu pakainya K. Oke, udah tahu lah ya teman-teman. Oke. Oke. Lalu kita masukkan saja. K, konstanta itu nilainya pasti 9 kali 10 pangkat 9. Di sini juga sama. Lalu untuk Q1-nya, muatan pertamanya itu 8, muatan keduanya itu 12. Maaf ada suara mobil. Nah, nih X1 atau X2. X1 dan X2-nya ya di sini. Karena kita mencari di P1, berarti jarak dari muatan pertama ke P1 itu adalah 7 meter, sedangkan dari muatan kedua ke P3, P1 yaitu 7 dikurangi 2. Di sini 3. Di sini 3 ya. Jadi X1-nya 7 meter, X2-nya 3 meter. Kita masukkan. 7, 3. Lalu kita hitung. Ini bisa kita coret ya, 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat min 9. Karena 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 9 sama aja dengan 10 pangkat 9 min 9. Di sini juga sama. Lalu di sini 3 pangkat 9, 3 kuadrat itu 9. Di sini 7 kuadrat itu 49. Nah, yang ini bisa kita coret 9 dan 9. Sisa 12. Lalu di sini kita hitung. 9 kali 8 dibagi 49. Hasilnya itu 1,465 sekian. Kita bulatkan saja jadi 1,47. Nah, kita jumlahkan. Jadi hasilnya adalah 13,47 Newton per kolom I. Ini di titik P1 ya. Sudah ketemu. Lalu selanjutnya di P2. Nah, di P2 ini jaraknya berbeda ya. Kalau dari muatan pertama ke muatan 2 itu 4 meter, dan muatan pertama ke muatan kedua P2 itu 3 meter. Ini ya, jaraknya 3 meter. Jadi jarak muatan 2 ke P2 itu 1 meter ya. Betul. 4 dikurangi 3, 1. Kita masukkan, ini X1, ini X2. Masih sama, konstanta itu 9 kali 10 pangkat 9, muatan satunya 8 kali 10 pangkat 9 min 9. Ini karena ini ya. Kalau di sini kan muatannya Newton per kolom. Nah, di sini kita jadikan kolom saja. Jadi kali 10 pangkat min 9. Di sini juga sama, konstantanya 9 kali 10 pangkat 9, dan muatan 2-nya 12 kali 10 pangkat min 9, masukkan X1 dan X2. Di sini 3 kuadrat itu 9. 3 kuadrat itu 9, di sini 1 kuadrat itu 1, jadi tidak perlu kita tulis. Ini bisa coret, sini coret. Nah, habis ya, maksudnya jadi 1 dikalikan 1 ya tetap sama. Ini 9 dengan 9 bisa kita coret. Sisa 8. Kita masukkan.
Lalu ini 9 kali 12 sama dengan 18. Nah, di sini 8 Newton per kolom I dikurangi 100,8. Kenapa? Karena arahnya ya. Kalau muatan positif ketemu positif itu kan saling tolak-menolak. Jadi ini tuh yang satu arahnya ke kanan, jadi satunya lagi ke kiri. Satunya lagi ke kiri, satunya ke kanan. Jadi kita kurangi. Hasilnya adalah minus 100 Newton per kolom I. Ini di sumbu X jadi I arahnya. Sudah ketemu. Ini minus artinya ke kiri ya. Lebih besar ke kiri. Nah, ketemu. Jadi besarnya medan listrik di sumbu X untuk P1 berjarak 7 meter dari titik asal dan P2 berjarak 3 meter dari titik asal adalah 13,47 Newton per kolom I dan minus 100 Newton per kolom I. Mudah bukan? Tinggal masukin aja ke rumusnya yang ada. Ketemu. Nah, sudah sampai di kesimpulan nih. Jadi, kesimpulannya adalah medan listrik ini merupakan besaran vektor. Ya, ini merupakan besaran vektor karena memiliki arah. Lalu medan listrik adalah suatu daerah atau ruang atau area yang masih terpengaruhi oleh adanya gaya listrik. Satuan standar internasional medan listrik adalah Newton per kolom dan rumus medan listrik adalah E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.